Debat hari ini mengusung tema Tata kelola pembangunan kota, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan kebudayaan. Maka kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan tema selama 3 menit, dan nanti waktu akan dihitung sejak Bapak Ibu mulai berbicara. Baik, saya langsung saja mulai dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ibu Dr. Haji Siska Kalina Imran SKM dan Bapak Sudirman untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Robi soli sodri, wayar sili amri, wahlul uqdatan, milisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota KPU Kota Kendari, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Kendari, yang saya hormati Forkopimda lingkup pemerintah Kota Kendari, yang saya hormati para panelis kandidat pada malam hari ini, dan yang saya hormati para calon wali kota dan calon wakil wali kota Kendari, dan yang saya cintai seluruh masyarakat Kota Kendari yang hadir secara langsung maupun berada di tempat masing-masing. Kami dari pasangan nomor urut 1, Siska Kalina Imran dan Sudirman, mencanangkan visi yaitu terwujudnya Kota Kendari di tahun 2029 sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi kami akan melaksanakan misi. Yang pertama, kami akan membangun dan melengkapi infrastruktur perkotaan di berbagai fasilitas yang layak sesuai dengan kebutuhan warga. Selanjutnya, kami akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan kami akan meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan sosial meliputi bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Kami akan meningkatkan perekonomian yang adil dan yang kokoh dan berkeadilan, dan juga kami akan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan melalui program dana 100 juta per RT. Kami akan membangun Kota Kendari dengan berbagai konsep pengembangan. Yang pertama, konsep Green City, konsep Smart City, konsep Spon City, konsep Resilient City, konsep Livable City, dan konsep Sustainable City. Kami juga akan menuntaskan masalah yang ada di Kota Kendari, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Yang pertama, masalah sampah dan kebersihan, masalah banjir, masalah air bersih, masalah pendangkalan teluk, masalah kemiskinan dan pengangguran, serta masalah perumahan dan kawasan kumuh. Demikian visi misi kami secara singkat dari pasangan nomor urut 1 Siska dan Sudirman. Semoga tanggal 27 kita bersatu mewujudkan visi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penonton diharap untuk tenang. Selanjutnya kami akan berikan waktu 3 menit selanjutnya untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Bapak Yudianto Mahardika Anton Timbang SH dan Ibu Nirna Lahmudin SPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya Yudianto Mahardika Anton Timbang bersama Ibu Haji Nirna Lahmudin memiliki visi untuk mewujudkan Kendari Meambo, kota yang maju, aman, dan bersih demi kesejahteraan masyarakat. Kami akan mencapai visi ini dengan 7 program menyala dan prinsip dalam budaya Kendari, yaitu semboyan adat, Inai Konasara, Iyai Penasara, Inai Liasara, Iyai Pinekasara, yang berarti siapa yang menghormati adat maka ia patut dihormati, tapi bila ia tidak menghormati adat maka ia tidak dihormati. Dan simbol Kolosara, yaitu simbol yang mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang berbudi luhur, menjaga ketentraman dan kesejahteraan bersama. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya ibaratkan pembangunan Kota Kendari seperti pohon dengan akar yang menghujam kuat, batang yang kokoh, dan buah yang melimpah. Akar yang kuat adalah program menyala bersih dan menyala berkah.
yang mewakili komitmen kami untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan penuh keberkahan. Melalui Menyala Berkah, kami akan mendukung kegiatan ibadah untuk semua agama dan menyisihkan gaji kami untuk memberangkatkan umroh, serta menyelenggarakan sedekah makan siang gratis setiap Jumat di rumah dinas. Batang yang kokoh melambangkan infrastruktur. Melalui program Menyala Nyaman, Aman dan Terang, kami akan memperbaiki 34% jalan rusak di Kendari dan menyelesaikan masalah banjir dengan memperbarui drainase dan menggunakan teknologi pintu air otomatis. Penerangan juga akan diperbaiki terutama di lorong-lorong gelap untuk meningkatkan keamanan. Cabang yang luas adalah pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Melalui Menyala Sehat, kami akan memberikan beasiswa untuk pelajar kedokteran dan mengatasi gizi buruk dengan stunting dengan percepatan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Program seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP dari keluarga yang kurang mampu. Akhirnya, daun dan buah dari pohon ini adalah ekonomi rakyat. Melalui Menyala Sejahtera, kami bertekad untuk membuka lapangan kerja baru dengan memberdayakan ribuan UMKM, dengan membuat ribuan rumah belajar, akses modal dan investasi, rumah kemasan, rumah produksi, rumah ekspor, dan rumah kreatif bagi kaum difabel, sehingga UMKM naik kelas, usaha ultra mikro naik kelas menjadi usaha mikro, mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Seperti pohon besar yang memberikan keteduhan, kekuatan, dan kehidupan. Demikianlah visi Kendari Miambo yang kami perjuangkan dengan 7 program Menyala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Ibu Siti Agionda Nur Alam dan Bapak Haji Subhan ST. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tata kelola pembangunan kota, ekonomi kerakyatan, dan kebudayaan adalah isu yang cukup penting. Selama ini, masalah pokok yang masih dihadapi oleh masyarakat Kota Kendari masih tentang itu saja terus. Banjir di mana-mana, transportasi umum yang masih terbatas, air bersih yang bermasalah, ruang kreatif dan budaya yang tidak berkembang, lalu mencari kerja di Kota Kendari sekarang semakin susah. Jika kita jujur mau melihat kondisi hari ini, dari zaman kepemimpinan wali kota sebelumnya, masalah-masalah ini sebenarnya tidak ada yang baru, itu saja. Sebagai orang yang lahir dan besar di Kota Kendari, saya merasa resah melihat kondisi kota saya hari ini. Jelas bahwa Kota Kendari butuh pemimpin baru, solusi baru dari generasi yang baru. Kami hadirkan Kendari berkelas. Kendari sebagai kota metropolitan yang maju, modern, dan sejahtera. Hal yang menjadi fokus kami adalah pembenahan modernisasi infrastruktur kota. Kami atasi banjir dengan mewujudkan Kendari Smart City, bangun transportasi publik yang terjangkau, lalu memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Selanjutnya, kami juga fokus pada penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa salah satu keinginan kami adalah ingin merevitalisasi Teluk Kendari dengan membangun Kendari Waterfront City yang akan menyerap ribuan lapangan pekerjaan. Ketiga, yang paling penting, nomor 3, sebagai calon wali kota termuda, saya akan mengajak generasi muda untuk turut langsung terlibat dalam penyusunan kebijakan di pemerintah kota, bukan hanya sebagai penonton saja. Terakhir, kota yang berkelas sudah pasti akan ramah dan melindungi anak dan perempuan di dalamnya. Saya yakin agenda Kendari berkelas ini dapat terwujud karena saya didampingi oleh ahli-ahli terbaik yang punya niat baik untuk Kota Kendari. Kedepan saya didampingi oleh Pak Suban, tokoh yang memulai karirnya dari bawah, berawal dari supir angkot Rahama Mengkoli sampai kemudian menjadi sarjana hingga berhasil menjadi ketua DPRD Kota Kendari yang telah melewati beberapa wali kota sebelumnya. Mari kita gaskan Kendari berkelas. Bagaimana Pak Suban, sudah ready? Kita gaskan. Kalau kita ingin bebas dari masalah itu saja, dan kalau hanya orang itu saja, maka mari kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Kesempatan 3 menit selanjutnya kami akan berikan untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Bapak Ahsan Jaya Putra Bebus dan juga Bapak Andi Sulolipu SP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPUD beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta jajarannya, para panelis Forkompinda Kota Kendari, dan seluruh pasangan calon yang hadir pada malam hari ini, serta hadirin yang hadir di sini maupun di rumah. Saudara-saudari sekalian, pembangunan adalah suatu proses umum yang dilaksanakan melalui kerja sadar dan terencana. Proses perubahan yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan dapat mencakup berbagai dimensi seperti kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kami, pasangan AJP Asli, memiliki rencana besar dan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif, responsif, dan efisien dengan visi kami yang bertagline Kendari Bisa, yaitu terwujudnya kota Kendari yang berdaya saing, inovatif, sejahtera, dan aman. Berdaya saing, kota Kendari memiliki keunggulan kompetitif dengan kualifikasi dan kualitas yang dapat sejajar bahkan lebih dari kota besar lainnya di Indonesia. Inovatif, kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka menjawab tantangan dan tujuan yang ditetapkan. Sejahtera, menunjuk pada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual. Aman, terjaminnya situasi, kondisi yang tentram, aman, dan kondusif. Kami mengusung 6 visi, 6 misi. 1. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, good and clean governance, aparatur pemerintahan yang profesional, serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. 3. Mewujudkan lingkungan dan iklim investasi yang kondusif, aman, dan sehat. 4. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial. 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. Demikian visi misi dari paslon nomor 4. Makasih. berikutnya kami memberikan waktu 3 menit untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 5 untuk menyampaikan visi dan misinya kepada Bapak Abdul Razak SP dan Bapak Insinyur Afdal ST MPWK. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua KPU Kota Kendari bersama jajaran, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Kendari bersama jajaran, yang kami hormati pasangan nomor urut 1, 2, 3, dan 4, hadirin undangan yang kami muliakan, masyarakat Kota Kendari yang kami cintai. Kota Kendari terdiri dari 11 kecamatan, 65 kelurahan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Kota Kendari dihuni oleh 351.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,6% melebihi laju pertumbuhan nasional. Berdasarkan fakta tersebut, maka akan menimbulkan berbagai fenomena dan masalah sosial, diantaranya banjir, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Olehnya itu, maka atas fakta tersebut, pasangan Razak dan Afdal menetapkan visi mewujudkan Kota Kendari tahun 2029 sebagai kota dalam taman yang bertakwa, maju, demokratis, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi ini,
maka kami menetapkan 5 misi, yaitu misi infrastruktur dan perumahan, misi pemuda dan sosial kemasyarakatan, misi ekonomi, misi lingkungan, dan misi pelayanan prima. Dalam rangka akselerasi daripada 5 misi ini, maka kami menetapkan program yang kami sebut dengan program Kendari Tangguh, yaitu tangguh pendidikan, tangguh kesehatan, tangguh infrastruktur, tangguh sumber daya manusia. Kami juga telah merumuskan dan menetapkan program tangguh yang inovatif. Apa itu? Yaitu gelanggang remaja, 1000 UMKM per tahun, kemudian rumah kreatif. Gelanggang remaja adalah bahagian daripada kita akan mendorong generasi muda kita. Selanjutnya UMKM daripada 1000 per tahun ini akan dididik, dibina di rumah kreatif, didorong keilmuannya, didorong keterampilannya dalam rangka menjalankan proses-proses produksi. Selanjutnya kita akan mendorong daripada peralatan sesuai spesifikasi jenis usaha dan kapasitas usaha. Selanjutnya kita akan mendorong permodalannya. Permodalannya ini ada 2. Yang pertama adalah modal kerjasama dengan pihak bank, pemerintah dan bank swasta. Kemudian yang kedua adalah modal hibah APBD dengan nilai sebesar sampai dengan 500 juta rupiah. Masyarakat Kota Kendari yang kami cintai, kita inginkan pembangunan di Kota Kendari berkelanjutan, maka dukungan ke depan akan kita maksimalkan melalui gelanggang remaja. Masyarakat Kota Kendari yang kami cintai, demikianlah Baik, visi misi yang kami sudah habis, sampaikan. Bapak. Salam lima jari. Baik, terima kasih.